Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silda Yulia, NPM 2011030397, kelas MPI 2A, mata kuliah Qiraat Al-Quran, dosen pengampu Ahmad Saifullah. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang pengertian wakaf. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian wakaf. Pengertian wakaf berasal dari bahasa Arab wakaf yang berarti berhenti, memegang atau diam. Sementara wakaf dalam istilah tajwid berhenti sejenak untuk membaca atau memisahkan dan mengubah nafas di akhir atau di tengah ayat. Yang kedua, jenis-jenis wakaf dalam Al-Quran. Jenis-jenis wakaf dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama, wakaf ta'am ialah wakaf yang sempurna yang berhenti membaca dengan kata-kata yang sempurna, tidak berhenti di tengah-tengah kata, dan tidak mempengaruhi makna dan arti kata-kata. Karena itu tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya atau berikutnya. Yang kedua, wakaf ka'af ialah wakaf yang cukup untuk menghentikan kata dengan makna yang sempurna dan tidak berhenti di tengah kata atau bacaan. Namun, bacaan masih memiliki hubungan makna untuk kata-kata sesudahnya. Yang ketiga, wakaf hasan ialah wakaf yang baik yang harus berhenti sejenak pada bacaan sempurna atau kata yang sempurna tanpa mempengaruhi arti atau makna, namun bacaan tersebut masih memiliki arti untuk kata-kata sesudahnya. Yang keempat, wakaf kabih ialah wakaf yang buruk yang seharusnya berhenti pada kata yang tidak lengkap atau bacaan yang tidak sempurna. Di tengah-tengah kata atau ayat, wakaf jenis ini harus dihindari karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik makna maupun lafalnya. Jadi makna kata itu bisa rusak. Yang ketiga, macam-macam tanda wakaf. Yang pertama, tanda wakaf lah. Disebut juga dengan wakaf lah, washa, tanda wakaf yang artinya tidak boleh berhenti. Jika terhadap tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti, tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Yang kedua, tanda mim. Disebut juga dengan wakaf lazim, yaitu tanda wakaf yang berhenti di akhir kalimat sempurna. Tanda wakaf ini tidak ada kaitannya lagi dengan kalimat sesudahnya. Yang ketiga, tanda sad, yaitu juga dengan wakaf murakhash, tanda wakaf yang menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti, namun tanda wakaf ini diperbolehkan berhenti saat keadaan darurat tanpa mengubah makna. Yang keempat, tanda sad lam ya, tanda wakaf yang merupakan singkatan dari al-wash al-aula yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik, sehingga jika bertemu tanda wakaf ini, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya lebih baik. Yang keempat, tanda kaf, tanda wakaf yang merupakan singkatan dari kila alihi wak, yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, sehingga lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Yang keenam, tanda satlab, tanda wakaf yang merupakan singkatan dari kat yosalu, yang bermakna kadang kala boleh diwasalkan, sehingga lebih baik berhenti walau terkadang boleh diwasalkan. Yang ketujuh, tanda kif,
Tanda waqaf yang lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat saat pembaca akan merusaknya tanpa berhenti. Yang 8, tanda sin atau tanda saktah. Tanda waqaf yang menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas baru untuk kembali meneruskan bacaan. Yang ke-9, tanda kaf. Tanda waqaf yang merupakan singkatan dari kadzalika yang bermakna serupa. Waqaf yang ditandai dengan huruf kaf ini memiliki makna serupa dengan waqaf sebelumnya. Yang ke-10, tanda bertitik 3. Tanda waqaf yang disebut sebagai waqaf murakabah atau waqaf ta'anuk atau terikat. Waqaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana saja. Cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Yang ke-11, tanda waqfah. Tanda waqaf yang cara berhentinya sama seperti waqaf saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil napas. Yang ke-12, tanda to disebut dengan waqaf mutlak. Pembaca diharuskan untuk berhenti. Nomor 13, tanda jim disebut dengan waqaf jais. Ya, cara membacanya boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. 14, tanda zha. Tanda waqaf dengan cara membaca lebih baik tanpa tidak berhenti. Contoh-contoh ayat waqaf. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Surah Al-Adiyat ayat 1-3. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 2. Usdud bihi asri wa asrikhu fi amri kan nusab bihaka kasiro. Surat Toha ayat 31-33. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pengertian wakaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.